luar biasa pastinya ya. Ya, Kak harap juga luar biasa ya Kak ya. Kabar kita apa hari ini? Kabar kita juga luar biasa adik-adik. Kakak juga harap semua anak tangguh, anak remaja kabarnya luar biasa. Penuh sukacita ya Kak? Ya benar, sangat sukacita sekali ya. Nah, untuk hari ini Tuhan sudah memberkati kita, penolong hidup kita di dalam pandemi ini. Nah, untuk saat ini kita mau memuji Tuhan. Kita akan pujian kita, Yesus itulah satu-satunya. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan dengan pujian kita, senang ukurku jumpa Yesus. Ya. Semua senang kan? Bersama Yesus hari ini? Senang dong, ya? Senang ukurku jumpa Yesus, senang ukurku haleluya. Kita mau doa dulu, kita mau berdoa. Terima kasih Allah Bapa kami yang luar biasa yang selalu menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu di pagi hari ini Bapa. Kami masih duduk di pagi hari ini untuk melakukan ibadah kami. Bapa, atas penyertaan-Mu semuanya yang Kau Tuhan berikan kepada kami dalam seminggu ini Tuhan. Kembali Bapa, di pagi hari ini kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah ibadah kami ini Tuhan hingga selesainya nanti. Berkatilah hati kami Tuhan untuk lebih fokus mendengarkan firman-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau memulai ibadah kami ini Bapa, hanya di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, saatnya kita mau dengarkan firman Tuhan. Sebelum mau mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita untuk mengangkat pujian dengan lagu pujian Bapakku Datang. Bapakku datang menyembahmu sini, ku percaya Kau ada bagiku.
ibuku saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Boleh lipat tangannya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Di hidupku, di hidupku. Sekali lagi, di hidupku, di hidupku. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita satukan hati kita, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, di hari ini kami mengucap syukur. Tuhan masih memberikan kami kesehatan, masih memberikan kami kekuatan, masih memberikan kami nafas kehidupan, hingga kami bisa mengikuti ibadah di pagi hari ini. Kami mengucap syukur atas semua berkat karunia yang telah Tuhan berikan kepada kehidupan kami. Bapa, pada hari ini juga kami akan melanjutkan ibadah kami. Berkati ibadah kami awal, pertengahan, hingga akhir ibadah nanti. Bapa, semua kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biar Roh Kudus Tuhan yang beracara di tempat ini. Jauhkan segala kuasa-kuasa jahat yang dapat mengganggu perjalanan ibadah kami di pagi hari ini. Bukakan pintu hati dan pikiran kami juga, agar kami semua bisa belajar sebagian daripada firman Tuhan di pagi hari ini. Semua kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu saja Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi adik-adik semua, anak tanggung dan juga anak remaja. Pada pagi hari ini bahan Alkitab kita diambil dari 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6. 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6. Abang akan bacakan karena ayatnya juga tidak terlalu panjang. Semua saja fokus pada Alkitabnya sambil diikutin abang membaca Alkitabnya. Judul perikopnya di atas, rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ayat 4, ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Nah, bacaan kita ini diambil dari 1 Korintus 12 ayat 6 sampai 4. Masih ada kaitannya pada beberapa minggu lalu ketika abang berkhotbah juga di kelas tanggung dan kelas remaja juga diambil. Waktu itu dari 1 Korintus 12 juga, cuman ayatnya aja yang berbeda. Ini menceritakan tentang kedatangan Paulus ke Korintus, karena jemaat Korintus pada masa itu bahwa karunia-karunia yang mereka miliki, artinya talenta-talenta yang mereka miliki, mereka beranggapan bahwa talenta yang mereka miliki itu atau karunia yang mereka miliki itu datangnya, ada yang beranggapan bahwa datangnya bukan dari Tuhan. Nah, oleh sebab itu Rasul Paulus datang kembali ke jemaat Korintus untuk mengatakan bahwa semua karunia yang dimiliki oleh manusia, semua talenta-talenta yang kita miliki, yang adik-adik miliki, yang guru-guru miliki, semua talenta itu semua datangnya dari Tuhan. Kita memang diberikan talenta yang berbeda-beda atau karunia yang berbeda-beda. Tidak mungkin sama semua kita diberikan karunia.
mungkin adik-adik KKR juga, anak-anak KKR kami juga mempunyai talenta atau karunia yang berbeda-beda. Mungkin ada yang jago main musik dan ada juga yang jago menyanyi misalnya. Dan itu semuanya memang datangnya dari Tuhan, datangnya dari Tuhan. Nah, ada perselisihan di jemaat Korinti itu. Oleh sebab itulah makanya Rasul Paulus datang ke Korintus untuk menjelaskan bahwa semua talenta-talenta yang kita miliki itu atau karunia yang kita miliki itu memang datangnya dari Tuhan. Dan oleh sebab itulah kita memang selalu harus mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan atas semua talenta atau karunia yang kita miliki. Mungkin seperti adik-adik anak-anak KKR juga semua, mungkin yang masih sekolah, mungkin ada yang jago matematika, ada yang jago bahasa, ada yang jago kimia, ada yang jago fisika, bahkan ada yang jago melukis juga. Dan semuanya itu berbeda-beda kita miliki, tetapi semuanya itu adalah datangnya dari Tuhan, datangnya dari Tuhan. Nah, oleh sebab itu juga di dalam Alkitab juga memang dikatakan bahwa talenta itu juga harus kita selalu asah biar talenta itu nggak hilang begitu, nggak hilang. Jadi harus kita asah terus talenta yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Nah, tema yang diberikan kepada kita pada pagi hari ini sesuai dengan kita memang sedikit agak berbeda dengan bacaan kita. Memang di sini dijelaskan tentang Trinitas. Di anak tanggung temanya dijelaskan di situ Tritunggal. Sementara di anak remaja itu Trinitas. Sebenarnya sama saja. Artinya Trinitas, Tritunggal itu artinya sama aja. Hanya saja di remaja dibikin Trinitas, terus di anak tanggung dibikin Tritunggal. Kalau dalam bahasa Karo dibatasi Telusada katanya kan gitu ya. Jadi memang tema kita pada hari ini kalau dibilang sulit juga, tapi kalau dibilang enggak juga, gampang-gampang susah begitu. Trinitas atau Tritunggal. Ini merupakan salah satu dogmanya orang Kristen dan itu juga sudah menjadi pengucapan di dalam imam rasulinya orang Kristen bahwa Allah Tritunggal. Jadi kadang-kadang muncul pertanyaan di luar sana, orang Kristen menyembah Tuhannya 3 kan begitu. Tapi sebenarnya enggak. Trinitas itu bukan menjelaskan tentang berapanya Tuhan, tetapi Trinitas itu menjelaskan kebagaimanaan Tuhan. Memang secara tertulis, secara jelas memang tidak dituliskan Trinitas atau Tritunggal itu di dalam Alkitab. Tetapi itulah hebatnya bapak-bapak gereja orang Kristen terdahulu, memikirkan bagaimana Tuhan itu bekerja, bagaimana Tuhan itu berkarya di dalam kehidupan manusia, bahwa didogmakanlah sebuah yang namanya dogma Tritunggal itu, bagaimana Tuhan itu bekerja. Nah, bagaimana cara memahami tentang Tritunggal itu? 3 kok 1, kan begitu. Nah, 3 pribadi dalam satu esensi, 3 kepribadian dalam satu jiwa, kan begitu. Jadi banyak orang sekali mencontohkan bahwa seperti apa sih Tritunggal itu gitu kan, banyak mencontohkan. Ada juga yang mencontohkan seperti matahari, kan begitu. Ada matahari, terus ada panasnya, terus ada sinarnya, seperti itu. Tapi abang akan membuat cara yang sederhana, menjelaskan cara sederhana tentang pemahaman Tritunggal itu. Nah, abang akan buka dari sini. Nanti kalau ada sempat bisa dibuka di Kejadian 1 ayat 1. Inilah cara sederhana untuk mengetahui kenapa ada Tritunggal itu. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Abang akan baca. Lihat aja Alkitabnya, dilihat aja Alkitabnya. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Abang akan bacakan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Yang kedua, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirman Allah, jadilah terang, dan selanjutnya. Kan begitu. Di dalam kitab Kejadian ayat 1 sampai 3 itu kita bisa menemukan ada 3 di situ. Yang pertama adalah Allah, yang kedua roh Allah, yang ketiga adalah firman Allah. Apakah Allahnya ada 3? Tidak, cuma satu Allahnya. Tetapi
Di situ bagaimana Allah itu bekerja, bagaimana Allah bekerja. Ada Allah, ada roh Allah. Roh Allah itulah yang menghidupkan. Roh Allah itulah yang menghidupkan. Lalu ada firman Allah. Firman Allah itulah yang menyelesaikan semua dari ciptaan Tuhan itu. Hanya manusia yang tidak diciptakan melalui firman, tetapi dibentuk oleh Tuhan yang segambar dengan rupa Allah. Semuanya selain itu diciptakan semua dengan berfirman. Nah, kenapa disebut ada Allah Bapa? Allah Bapa itulah yang disebut tadi Allah pencipta. Allah Roh Kudus, itulah yang memberikan kehidupan kepada kita semua. Terus ada firman Allah. Ada yang disebut, itulah yang kita sebut dengan Allah Bapa dan Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Firman Allah inilah paralelnya dengan Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah apa? Adalah Allah. Makanya disebut firman Allah itu tadi telah menjadi manusia. Makanya disebut Allah Bapa, Allah Roh Kudus, ada Allah Anak. Jadi firman tadi sudah menjadi manusia. Itulah yang disebut anak. Bukan berarti anak Allah itu mempunyai anak. Itu kan hanya sebuah bahasa kiasan. Tidak semua bahasa yang dijelaskan anak itu artinya mempunyai anak secara duniawi. Misalnya anak tangga misalnya. Siapa bapaknya tangga kan nggak ada, kan begitu. Tidak semua anak itu anak jalanan misalnya. Siapa bapaknya jalanan kan nggak ada, kan begitu. Itu hanya sebuah bahasa kiasan yang dikiaskan. Itulah makanya orang Kristen mengenal Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Jadi firman yang telah menjadi manusia itulah yang disebut Allah Anak, yang telah diapakan istilahnya dimateraikan di dalam diri Tuhan Yesus yang bisa kita lihat, dan akhirnya lahir ke dunia, baru disiksa untuk menebus dosa manusia, disalibkan, lalu dikuburkan, lalu bangkit pula di antara orang-orang mati. Dan itulah cara sederhana untuk menjelaskan Tritunggal itu. Artinya sekali lagi abang katakan, Tritunggal bukan menjelaskan tentang berapa jumlahnya Allah, tentang berapa jumlahnya Tuhan, tetapi Tritunggal itu menjelaskan kebagaimanaan Allah itu, kebagaimanaan Tuhan itu, bagaimana Tuhan itu bekerja, bagaimana Tuhan itu berkarya dalam kehidupan manusia, mulai dari penciptaan dunia ini sampai nanti Yesus datang yang kedua kali. Itulah yang menjelaskan bagaimana Tritunggal. Nah, di sini dikatakan bahwa Tuhan itu kan sering kita dengar, Tuhan itu Esa. Esa itu sesuai dengan Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan itu Allah kita dan Tuhan itu Esa. Esa memang artinya tunggal, tapi tunggal yang artinya diterjemahkan dalam kata Esa itu adalah tunggal yang jamak. Karena kata Esa sebenarnya berasal dari kata Ehad dari bahasa Ibrani yang artinya tunggal tapi jamak. Artinya bukan artinya tunggal jamak itu, karena orang Ibrani, untuk menjelaskan itu memang orang Ibrani dalam menyebutkan satu itu ada dua, satu Yahid, satu Ehad. Kalau Yahid itu tidak bisa digabungkan dengan apapun, misalnya dia sendiri atau tunggal. Nah, itu tidak bisa digabungkan, artinya dia tidak jamak. Tetapi Ehad itu adalah jamak, dan kata Ehad itu setara dengan kata Esa. Artinya Esa itu memang tunggal, tetapi tunggal dalam pengertian yang jamak. Nah, oleh sebab itu maka di dalam Ulangan 4 itu sering kita baca juga, atau nanti bisa dibaca juga Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan itu Allah kita dan Tuhan itu Esa. Nah, jadi sekarang kita sebagai ayat hafalan kita sebagai Interitus juga diambil dari Lukas 3 ayat 21 sampai 23. Nah, Lukas 3 ayat 21 sampai 22. Lukas 3 ayat 21 sampai 22. Abang akan bacakan. Ini ayat hafalan kita atau Interitus kita juga. Judul perikopnya di atas, Yesus Anak Allah dibaptis.
Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, dan kepadamulah aku berkenan." Nah, mungkin inilah firman Tuhan yang bisa abang bagikan di pagi hari ini. Semoga firman bisa bertumbuh di dalam hati kita, anak-anak KKR kami juga, kita pribadi lepas pribadi. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah membagikan sebagian pada firman Tuhan di pagi hari ini. Mataikan setiap firman Tuhan yang kami dengar, agar firman itu bisa bertumbuh dalam pribadi kami, dan firman itu bisa menjadi kekuatan dalam perjalanan kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Inilah doa kami, inilah sembah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekarang tiba saatnya kita mau memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Sewaktu kita memberikan persembahan kita angkat lagu pujian kita. Persembahan kami cerminan berkat-Mu. Ya, amin. Berikan yang terbaik ya, Dek, buat Tuhan. Persembahan kami cerminan berkat-Mu. Persembahan kami cerminan berkat-Mu. Kiranya Tuhan terima dengan senang hati. Kiranya Tuhan terima dengan senang hati. Persembahan kami cerminan berkat-Mu. Persembahan kami cerminan berkat-Mu. Kiranya Tuhan terima dengan senang hati. Kiranya Tuhan terima dengan senang hati. Oke, sekarang kita sampai ke akhir ibadah kita. Mari kita satukan hati kita, sekalian juga kita doa persembahan dan juga doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa di penghujung ibadah kami di hari ini kami kembali mengucap syukur kepadamu Bapa. Di pagi hari ini juga kami telah memberikan persembahan kami. Kiranya persembahan ini bermanfaat bagi pemberitaan firman-Mu Bapa, bagi perkembangan gereja-Mu juga. Terimalah persembahan kami sebagai persembahan yang wangi Bapa. Terpujilah selalu nama-Mu melalui persembahan yang kami berikan Bapa. Kami juga berdoa kepada semua anak-anak KKR kami, berkati mereka Bapa di dalam kesehatannya, terlebih di dalam masa pandemi COVID ini Bapa. Tuhan berkati mental-mental mereka juga di dalam pendidikan, biarpun mereka sedang melakukan lewat online, tetap berkati, tetap berikan mereka semangat agar mereka senantiasa tetap bisa mengucap syukur kepadamu Bapa melalui pendidikan mereka juga. Kami berdoa juga kepada orang tua kami, orang tua anak KKR kami juga, berkati kesehatannya Bapa di dalam pekerjaan, usaha yang mereka lakukan, kerjakan juga. Tuhan berkati senantiasa Bapa, berikan rezeki yang melimpah kepada semua orang tua kami Bapa, agar melalui itu juga Bapa mereka senantiasa memuliakan nama-Mu, memuji nama-Mu dan menyembah nama-Mu. Kami berdoa juga untuk negara kami, untuk semua pemerintahan tertinggi sampai terendah Bapa, dalam situasi negara yang sedang sulit di saat ini juga. Tuhan berkati, Tuhan berikan kekuatan bagi semua pemimpin dari atas sampai bawah, agar bisa melakukan yang terbaik untuk menangani semua masa pandemi ini Bapa, agar semua bisa berakhir. Kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Demikian juga tim medis yang bekerja sebagai garda terdepan untuk menangani semua ini. Tuhan berikan kekuatan bagi keluarga mereka juga. Tuhan berikan selalu penghiburan, agar melalui itu juga Bapa senantiasa mereka mengucap syukur kepada Tuhan. Dan semua guru-guru KKR juga kami doakan Bapa, baik yang bisa kami hadir di sini dan tidak bisa hadir dimanapun berada, apapun pergumulan hidupnya. Tuhan berkati, Tuhan berikan selalu jalan keluar Bapa, Tuhan berikan selalu penghiburan kepada mereka. Inilah doa permohonan kami Bapa. Di atas semua ini, ampuni semua salah dosa kami, agar kami selalu layak menyembah kepadamu. Amin. Sekarang kita mau tutup ibadah kita angkat lagu pujian kita, Saat Ku Tak Melihat Jalan.
hari ini dengan mengucapkan doa Bapa kami seperti yang diajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai ketemu minggu depan ya. Tuhan berkati. Tuhan Yesus memberkati.